selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali, ya kita bisa belajar bersama kembali. Bagaimana keadaan kalian? Sudah siap untuk belajar? Baiklah, marilah kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Jangan lupa ya, untuk selalu tetap semangat kita belajar, walaupun kita belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dari buku tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Nah, semakin hari semakin banyak kegiatan pembelajaran kita ya. Jangan malas ya, teruslah ikuti pelajaran dari rumah supaya kita bisa bertambah pengetahuan kita ya. Semakin hari semakin banyak pengetahuan yang kita dapat, semakin hari semakin pintar. Nah, baiklah, sekarang kita coba dengarkan ada beberapa tujuan dari pembelajaran ini ya. Tujuan pembelajaran 1, melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan benar. 2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan akibat hidup tidak bersatu dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan benar. 3. Melalui penugasan, siswa dapat mensimulasikan pengalaman tentang melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan benar. 4. Melalui penugasan, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan pedoman pada isi teks yang telah dibaca dengan benar. 5. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa lisan secara tepat. 6. Melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan dengan lafal dan intonasi yang tepat. 7. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan ejaan yang tepat. 8. Melalui penugasan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. 9. Dengan mengamati gambar dan model bangun ruang, siswa dapat menentukan rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang dengan benar. 10. Dengan mengamati gambar dan model bangun ruang, siswa dapat menentukan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang dengan benar. 11. Dengan mengamati ciri setiap gambar atau model bangun ruang, siswa dapat mengelompokkan benda di sekitar yang termasuk bangun ruang. Baiklah, kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan mengamati gambar ini. Coba kalian amati gambar ini. Di gambar ini kita lihat ada Edo, Udin, dan Beni. Mereka sedang bermain kelereng di halaman rumahnya. Ada juga Siti, kemudian Dayu, Lani, dan Mei. Mereka bermain tali. Nah, mereka bermain dengan rukun, dengan gembira, dan mereka bermain dengan kompak dan saling menghargai. Walaupun mereka berbeda suku, mereka berbeda agama, tapi mereka bisa bermain dengan rukun.
Nah, sikap seperti inilah yang harus kita tiru ya. Nah, perhatikanlah sekali lagi gambar ini dan amati dengan teliti. Nah, dari gambar yang kalian amati tadi, informasi apa yang kalian peroleh dari pengamatan kalian tadi? Nah, setelah itu, coba kita perhatikan tadi teman-teman kita bermain bersama-sama. Ya, ada Dayu dan teman-temannya. Itu menunjukkan kebersamaan dalam bermain. Kebersamaan itu merupakan wujud dari persatuan. Nah, apa manfaat persatuan ketika kita bermain bersama teman-teman? Dan apa pula akibatnya yang kita peroleh jika tidak ada persatuan di dalam permainan bersama teman-teman tadi? Nah, coba kalian pikirkan ya, tuliskan nanti jawabannya. Apa manfaat dari rasa persatuan dalam bermain bersama teman dan apa akibatnya jika tidak ada rasa persatuan dalam bermain bersama teman? Nah, jangan lupa ya, setelah bermain kelereng atau bermain tali tadi, tangan kita pasti kotor ya. Nah, jangan lupa ya untuk mencuci tangan. Nah, ingatlah setelah bermain tadi, kan tangan kita menjadi kotor, kita cuci tangan kita dengan menggunakan sabun sampai bersih. Nah, sekarang ada gambar ini dan ada percakapannya. Sekarang kita coba perhatikan sambil kita dengarkan percakapannya. Nah, ayah mengatakan, "Nak, setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di depan ada keran air. Di sana ada juga sabun dan spons." Lalu Benny menjawab, "Iya ayah, kami akan mencuci tangan dengan bersih." Nah, tirulah kegiatan seperti ini ya. Bagus sekali kan, setelah bermain jangan lupa cuci tangan. Sekarang marilah kita berlatih membaca dengan suara nyaring. Dan perhatikan juga lafal dan intonasinya ya. Mari kita baca bersama-sama. Kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal itu dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus makan dengan teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan kita akan menjadi bersih dan sehat. Nah, dari bacaan yang kita baca tadi, informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks bacaan tersebut? Nah, setelah kita lakukan kegiatan membaca tadi, ya, setelah kita membaca tadi, coba perhatikan ada beberapa gambar ini, coba kalian amati, ya, kalian amati dengan teliti. Kemudian informasi apa yang kalian peroleh dari mengamati gambar tersebut. Nah, setelah itu kita tulis dalam bentuk cerita pendek saja ya, hasil pengamatan kalian dengan judul cara menjaga kesehatan badan. Nah, tulislah dengan rapi ya. Nah, sekarang kita coba membayangkan ya, sabun yang ada di rumah kita, maksud teacher sabun batangan ya, bukan sabun cair. Nah, seperti apa bentuk sabun itu? Kemudian spons pencuci piring di rumah kita, seperti apa bentuknya? Nah, kita perhatikan spons itu berbentuk apa?
balok, iya, berbentuk balok ya. Nah, ini ada contoh. Ini adalah sebuah kotak. Kotak ini berbentuk balok. Nah, kotak ini berbentuk balok. Yang dikatakan sisi dari balok ini ada sisinya. Ada sisi depan. Nah, lawan dari depan itu ada belakang. Ini sisi belakangnya. Nah, ini dia sisi belakangnya ya. Ini sisi depannya. Kemudian ini sisi belakang. Kemudian juga ada sisi atas dan sisi bawahnya. Sisi bawah. Kemudian ada sisi samping dan sisi sampingnya. Ini sisi samping. Nah, kalau kita hitung berapa jumlah sisi dari balok ini, kita lihat satu persatu ya. Kita lihat dari sisi depan 1 dan di belakang ada 1, yaitu 2 jumlahnya. Kemudian di atas juga 1, 3 dan di bawah 1, 4. Kemudian di samping sini 1, 5 dan ini juga 1, 6. Jadi balok ini ya, balok ini mempunyai 6 sisi. Nah, kalau rusuk bagaimana? Kita sudah belajar kan rusuknya. Nah, kalian hitung kembali. Ini rusuknya ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita sini 4, 5, 6, 7. 7 ini 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dari balok ini kita memiliki atau kita lihat tadi ada 12 rusuk. Jadi yang dikatakan rusuk ini ya. Nah, nanti kalian hitung satu persatu. Ini rusuk namanya. Ya, rusuk. Kemudian kalau titik sudut, nah di sini pertemuan antara garis ini dengan garis ini sudutnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nanti kalian lihat berapa jumlah titik sudutnya. Ya, ini adalah balok. Nah, sekarang kita coba perhatikan ada beberapa bangun ruang lainnya. Coba kalian tentukan, kalian cari berapa jumlah sisi, berapa jumlah rusuk, dan berapa jumlah sudutnya. Nah, itulah beberapa bahan kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Kita masih diajak untuk latihan membaca agar makin hari membaca kita semakin lancar dengan intonasi, dengan lafal yang tepat. Nah, kemudian juga kita diajak tadi bagaimana kalau bermain. Nah, dalam bermain bersama teman itu ada kebersamaan. Dengan adanya kebersamaan menimbulkan atau mewujudkan persatuan. Nah, apa manfaat persatuan ketika kita bermain bersama teman? Jadi apa manfaat persatuan ketika kita bermain bersama teman dan apa akibatnya jika tidak ada persatuan ketika kita bermain bersama teman? Nah, coba ingat ya. Jadi kalau bermain kita harus timbulkan kebersamaan sehingga mewujudkan persatuan. Tidak boleh egois, tidak boleh mau enak sendiri kalau bermain, harus bersama-sama. Ya, nah setelah itu kita juga diajak tadi, ingat setelah bermain pasti tangan-tangan kita kotor, kaki juga mungkin kotor. Jangan lupa dicuci, ya gunakanlah sabun supaya lebih bersih. Nah setelah itu juga kita diajak untuk melihat ya bagaimana kehidupan kita sehari-hari, mulai dari menyikat gigi, mandi dan seterusnya. Nah, untuk itu jagalah kesehatan badan. Nah, jangan lupa dengan bangun ruang ya. Kita sudah mengulang-ulang beberapa kali pelajaran tentang bangun ruang. Nah, kita akan melihat berapa sisi dari masing-masing bangun ruang ya, kemudian berapa rusuknya dan berapa sudutnya. Nah, dirasa kalian pasti sudah hebat ya, kalian pasti sudah pintar karena sudah beberapa kali dibahas tentang bangun ruang ini. Nah, baiklah,
tetaplah semangat belajar ya, jangan malas ya. Nah, walaupun teacher tidak lihat kalian belajar di rumah, tapi kita tetap harus jujur belajar ya. Usahakan setiap hari untuk belajar ya, supaya kita semakin hari semakin pintar. Baik, jangan lupa ya untuk selalu belajar terus ya. Nah, teacher rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita. Baik, sampai jumpa. Bye.